Iya Mbak Eka, jadi Mhm. awalnya tuh kayak orang kayak mau diare gitu. Terus Oke. nanti tulang belakangnya juga sakit. Pegel gitu ya? Iya kayak ditarik-tarik gitu Mbak Oh Eka. my god. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku sama aku Eka. Buat kalian yang nggak tahu, aku adalah seorang tunanetra total alias buta ya. Mungkin kalian nggak banyak yang nggak ngerti istilah tunanetra. Tunanetra itu artinya buta guys. Jadi sama sekali nggak punya penglihatan. Nah sekarang lagi panas-panas gini, aku sama my baby Feli. Cantik banget kan? Lihat deh. Dia pakai gaun warna merah. Merah cek. Warna merah, keganjenan nih, padahal lagi panas banget. Hai. Oke guys, kenapa aku ajak Feli di video ini? Karena kan udah lama ya dia nggak muncul di video karena emang sempat ada yang netizen ngejudge gitu. Mungkin aku sedikit melindungi dia, jadi aku nggak bikin konten cukup lama. Jadi tapi hari ini aku ajak dia nongol, soalnya aku bakalan ngebahas sesuatu yang berkaitan sama baby guys, tapi nggak spesifik ke baby sih, tapi lebih ke kayak gimana sih seorang tunanetra itu hamil dan gimana sih seorang tunanetra itu melahirkan, prosesnya kayak gimana ya. Terus kalau misalkan suaminya itu tunanetra juga, apakah nungguin atau gimana sih? Penasaran gak guys? Nah, aku bakalan sharing itu hari ini sama seorang teman. Dia sahabat aku banget, dulu satu kampus waktu S1, dan dia idola mama aku karena orangnya cantik. Jadi kayak tunanetra paling cantik kalau aku bilangnya. Tapi sekarang dia udah taken guys, jadi dia udah punya suami dan udah punya anak kayak usia berapa ya, setahunan lebih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah anaknya. Nah namanya itu Rena, jadi temen aku ini namanya Rena. Dia juga punya YouTube channel namanya Cara Rena. Terus juga suaminya juga tunanetra namanya Arif, punya YouTube channel juga. Kalau nggak salah Berkat Sabar YouTube channelnya. Nanti aku taruh di description box ya biar kalian tengok-tengok YouTube channelnya Rena tuh isinya tentang apa, karena seru loh. Dia ngebahas kayak activity of daily living, terus banyak tips and tricks gimana sih biar bisa ngelakuin kegiatan sehari-hari sebagai tunanetra. Pokoknya seru banget. Nah aku bakalan kayak ngobrol-ngobrol seru sama Rena. Dia bakalan share banyak buat aku sebagai seorang perempuan yang besok juga pastinya akan hamil dan melahirkan juga insya Allah. Jadi kita bakalan kulik-kulik nih si Rena ini ya, gimana pengalaman dia, nyeremin gak sih kalau tunanetra itu ngelahirin. So pasti bakalan seru banget. Nah guys, oke ya, jadi aku bakalan ngobrol seru banget sama Rena. Dan denger-denger ya, dia tuh waktu melahirkan itu sempat ada kayak drama-drama dikit terkait sama ya hal-hal teknis medis gitu. So pasti ceritanya menegangkan, makanya aku bakalan kulik-kulik. Plus apa ya, sebenarnya aku bikin konten ini bukan untuk gimana-gimana. Mungkin ada di luar sana yang ngapain sih ngebahas konten kayak gitu, tapi sebenarnya ini penting banget guys. Penting buat disabilitas atau tunanetra itu sendiri, plus penting juga buat orang umum nih yang mungkin kayak mama aku ya. Mama aku tuh kayak bertanya-tanya gimana ya kalau tunanetra itu ngelahirin. Bisa kok, tapi kan juga penasaran gimana suasananya segala macam. Makanya aku pengen tahu dan aku yakin ini bakalan bermanfaat banget. Mungkin sedikit mengurangi nervous juga teman-teman perempuan tunanetra di luar sana ya yang mungkin mau hamil tapi ragu atau sebagainya. Kayak aku juga masih single tapi rencana mau nikah dong, mau punya anak juga. Jadi ini benar-benar bermanfaat banget. Aku harus nanya langsung ke orang yang emang pernah punya pengalaman hamil dan melahirkan. Oke? Jadi mudah-mudahan konten ini bisa mengedukasi, memberikan wawasan dan informasi baru ke kalian semua biar si para perempuan disabilitas ini, khususnya tunanetra, nggak di stigma lagi guys. Biasanya kan di stigma tuh, katanya tunanetra itu atau disabilitas secara umum itu nggak capable, nggak cakap menjadi seorang ibu ataupun hamil and stuff like that. Padahal bisa banget kan. So makanya yuk kita belajar dari Rena tentang gimana sih perempuan tunanetra itu hamil dan melahirkan. So jangan lupa subscribe, like, and share video ini. And here we go. Hai guys, hai Rena. Halo. Hai, balik lagi nih. Rena udah pernah ya ngobrol di channel aku ngebahas tentang nikah ya, Ren? Oke, Nah, sekarang beda lagi nih. Hari ini Rena bakalan sharing dan ngebahas tentang proses hamil plus ngelahirin. Ya nggak, Ren? Nah, ini tuh menurut aku unik. Bukan unik ya?
bikin penasaran gitu kan, khususnya aku plus ibu aku, dia sering nanya-nanya, makanya ini salah satu juga konten yang di request sama ibu aku Rena. Jadi dia emang pengen tahu banget. Dan mungkin yang di luar sana juga penasaran nih Ren, gimana sih kalau tunanetra hamil gitu kan? Kalau ngelahirin gimana gitu? Siap ya Rena sharing-sharing ke kita ya? Ya siap. Oke guys, yang belum nonton videonya Rena yang sebelumnya, boleh banget dicari aja di playlist ya, videonya Rena sama aku ngobrolin tentang pernikahan. Nah Ren, oke, kita sekarang langsung ke proses. Nanti aku juga pengen nih ngobrol-ngobrol sama Arif, boleh kan? Boleh. Kalau dia nggak sibuk sih, ntar aku pengen nanya-nanya ke dia. Nah, soal hamil ini, dulunya Rena itu, ini nggak ada sempat takut atau aduh gimana nggak mau hamil takut, bisa nggak sih, ada gitu nggak? Takut ada nggak Ren? Aku kalau takutnya enggak sih, mereka enggak takut. Kan aku takutnya kira-kira aku bisa hamil nggak nih gitu, aku kepengen. Aku sih punya gitu kan, cepat punya anak gitu kan, mereka terus ya kepengen tahu lah gitu. Namanya kayak nikah kan pasti kan pengen dong punya anak gitu. Betul. Apalagi dulu waktu awal nikah tuh mereka kan Desember nih. Aku kan awal Desember itu menstruasinya tanggal 4. Terus Januari itu tanggal 4 itu aku nggak menstruasi tuh. Awalnya itu udah seneng. Aku aduh badanku kok nggak enak ya. Ini udah tanggal 4 aku nggak ada. Aku pikir wah ini aku bisa hamil nih kan. Gitu kan. Awalnya kan biasanya kalau aku gak enak badan kan minum obat-obatan gitu kan, mereka itu aku waktu minum nanti kalau misalnya aku kondisinya lagi hamil takutnya kenapa-napa nih, aku taruh lagi obatnya, udah lah gak enak badan ini aja gitu. Tapi ternyata selang 2 hari tanggal 6 itu dapet menstruasi akhirnya. Terus kayak nah di situ aku ngerasa kayak takut, mereka kayak bener deh tuh kayak baru awal-awal aja kayak loh kan udah diupayakan betul. Kok masih ini sih apa kurangnya gimana gitu kan, kayak kayaknya kayak gitu-gitu. Besok kayak gimana lagi gitu-gitu kan, pengen cepet hamil. Akhirnya Februari itu aku tanggal 6 kan harusnya dapet tanggal 6 ya. Dapatnya nggak menstruasi sampai aku tanggal telat tuh sekitar 2 minggu ya, itu sekitar tanggal 20 atau 21 ibu aku datang ke tempat tinggal kan, waktu itu udah di rumah ya gitu. Itu aku mulai cerita tuh, ya aku kok ya Bu, oh ya biasa kalau gitu. Tapi aku kan model menstruasinya kan rutin ya mereka, kayak paling maju mundur hari gitu. Tapi kok ini kok 14 hari lebih, malah kan 15 hari. Terus kata ibu aku apa mau dicek, ya udah besok kalau mau dicek nanti sama ibu aja pulang ke rumah gitu kan, di dekat aja gitu. Wah terus udah akhirnya bener aku waktu itu pulang terus ngecek, itu kata bidannya ini mungkin di test pack aja, soalnya bidannya kan peralatannya mungkin belum secanggih, belum ada USG gitu kan mereka. Dikasih test pack. Nah waktu dikasih test pack itu ibu aku kan nggak, katanya belum pernah pakai test pack. Terus terus itu bingung direndam berapa lama. Itu tuh sampai hancur pas serius gitu. Iya mereka kertasnya itu ya? Kok jadi remuk? Ya, itu kan kayak kertas gitu kan. Kok remuk ya? Gimana sih caranya gitu kan? Terus akhirnya kita bingung. Waktu itu kita datang ke beda bidan mereka waktu itu. Dan juga yang dekat di tempat tinggal aku, yang di dekat tempat suami aku kerja itu kan. Di Semarang. Terus kita ke sana dan alhamdulillah di sana tuh perawatnya langsung ngetes sendiri. Jadi yang ngetes tuh langsung ini ya. Terus saya, iya benar positif katanya gitu. Terus iya diperkirakan berapa bulan gitu sih mereka, berapa bulan, berapa minggu gitu. Iya.
Oh Kayak gitu, akhirnya ya. Tapi justru ketakutannya itu bukan karena aduh kayak aku nih jujur ya, to be honest. Padahal katanya nggak boleh gitu takut-takut gini. Coba aku kadang mikir suka nanya, nanti kalau misalkan hamil tuh berat nggak ya perutnya kayak gitu. Terus nanti kalau ngelahirin sakit nggak sih? Jadi kesannya ketakutannya lebih ke kayak masalah teknis-teknis kayak gitu loh. Padahal kalau udah nikah atau nggak semua sih ya, tapi kayak Rena sendiri malah takutnya bisa hamil nggak sih gue gitu-gitu ya. Lebih ke mereka kayak gitu. soalnya jadi kayak bisa nggak ya aku tuh normal nggak sih, kan kita kan bertanya-tanya terus ke mereka pasti kayak gitu. Iya. Nah, aku juga pengen nanya sih, dulu waktu hamil itu ngidam apa enggak, tapi nanti deh ke Arif aja ya, nanya ya. Iya. Nah, tapi ada ya, ngidam-ngidaman ada, Rena, dulu? Ada sih mereka, cuman aku nggak tahu ya itu. Kan aku kan orangnya kepengenan ya, Mbak. Jadi nggak tahu ngidam. Nggak tahu ini ngidam atau emang bawaan sendiri gitu ya. Bener. Oke, nah itu tadi kan prosesi waktu mau ngeliat nih hamil apa enggaknya itu dibantu ibu, terus juga dianterin ibu ke ini ya Ren, ke mana? Ke bidan segala macam. Nah ketika proses hamilnya juga pastinya harus meriksain kandungan juga dong, iya nggak sih? Iya kan? Nah itu Rena biasanya ditemeninnya tuh sama suami atau sama ibu? Seringnya atau sama mbak gitu? Selalu sama ibu, kalau sama suami itu sering juga, cuman ada kalanya nggak bisa karena kerja kan. Kerja, betul. Gitu. Soalnya kalau ke bidan itu aku biasanya sore, itu sama dokter khusus apa mereka khusus kandungan atau kandungan, dokter kandungan sama bidan itu mereka terus ya sama ibu gitu seringnya. Iya, lebih ini juga kali ya, karena kan udah pengalaman juga kan ibunya. Yang penting kan emang ibu juga available bisa nganter, iya nggak sih? Iya. Tapi Rena nanya-nanya sama mbak atau sama ibu, gimana ya misalnya asupan gizinya buat ibu hamil atau konsumsi apa ya, atau ke dokter mana ya enaknya, itu nanya-nanya ke teman atau ke keluarga, Ren? Ke banyak orang yang pernah hamil mereka, karena aku hamilnya tuh payah banget waktu itu. Jadi bulan pertama, jadi aku kayak ketahuan hamil itu sebenarnya udah kayak sering muntah, cuman kayak aku tutupin gitu, kayak aku tahan gitu mereka. Tapi ketika 2 bulan sampai 5 bulan itu kayak udah nggak ketahan mereka, jadi kayak waktu itu minum air putih aja tuh, jadi kita nggak pengen kayak nggak kepengen muntah atau nggak enak, nggak ngerasa enak tuh enggak, tiba-tiba tuh keluar sendiri gitu. Gitu. Jadi makanya kayak aku nanya ke banyak orang kayak saudara, sepupu, tetangga, terus aku gitu, terus ibu banyak kan nanya kayak gitu, gimana biar nggak muntah itu gitu, sampai-sampai aku bawa pergi kemana-mana bawa kulit jeruk gitu mereka buat apa, biar seger-seger ya. Iya betul. Tapi berarti nanya, cari referensi, cari informasi itu dari berbagai pihak lah ya, nggak cuman kayak ngerti sendiri aja gitu. Karena kalau orang ada yang aku nggak apa-apa kok hamil, nggak berasa, tiba-tiba udah 5 bulan aja gitu kan, ada kan mereka. Ada juga. Oke. Nah, tapi kalau perannya Arif tuh waktu masa-masanya Rena hamil itu, selain mungkin kadang nganter ke dokter atau juga mungkin pas ngidam, mungkin Arif nyariin sesuatu yang Rena pengenin, apa lagi Ren yang Rena tahu? Atau mungkin dia sering ngelus-ngelus perutnya Rena kalau mau tidur, gitu-gitu nggak? Banyak sih, pokoknya kalau peran dia tuh nggak terhitung lah mereka, dari yang istilahnya dia pulang kerja nih udah capek ya, udah capek, hamil tuh apa mereka kayak ketemu suami tuh rasanya kayak sebel gitu, terus bau badannya dia tuh kayak kayak nggak suka, kayak suka marah-marah kayak gitu. Terus tapi kalau suami berangkat kerja misalnya waktunya pulang kok belum nyampe kayak gitu tuh kayak aduh kapan nyampe gitu-gitu, dicari-cari. Terus malam tuh aku masih yang kayak suka ini, mereka yang aku ingat banget tuh kayak duduk gitu kan di pinggir jendela, harus kayak ada sirkulasi udara alami gitu, biar itu
malam-malam dia udah capek, udah ngantuk gitu tuh, aku masih duduk itu ya ditemenin gitu, ngobrol gitu sampai dia udah ngantuk gitu, sampai ketiduran gitu sih, saking tapi capeknya kan. Iya sih, tapi ini banget ya, kayak berusaha banget memahami istrinya lagi hamil, gimana dia juga pengen berperan juga, ya nggak sih? Iya. Kadang dia tuh gini kan, ada parfum dia yang aku suka, terus mau kasih surprise kan, kayak abis mandi terus tiba-tiba dia pakai parfum yang sama yang aku suka. Aku tuh, Mas tuh ngapain sih pakai parfum kayak gini? Nggak enak loh, ini kan parfumnya. Masa sih kok baunya lain? Gitu kayak ya gitu, berusaha kayak apa, jadi mood booster aku gitu sama mereka. Betul. Iya. Tapi bisa disimpulin sebenarnya proses kehamilannya ini sama lah, similar lah ya sama yang bukan tunanetra juga ya, Ren ya? Simptomnya atau mungkin suami-suami juga bisa jadi kayak begitu juga, perhatian kayak ke istrinya, pokoknya belum ada bedanya ya untuk tunanetra dan orang awas kalau menurut Rena. Halo? Iya Mbak ya? Iya, nggak ada bedanya berarti menurut Rena? Sama aja sih kalau menurut aku ya, sejauh ini sama aja, cuman waktu hamil besar aja sih paling Mbak. Kalau misalnya kita jalan-jalan kemana gitu ya, misalnya berdua aja, kan biasanya aku jalan kayak sendiri misalnya, kita pakai tongkat sendiri gitu. Tapi kalau waktu aku hamil 7 bulan ke atas itu udah mulai aku digandeng di belakang dia gitu, maksudnya buat ngelindungin perut aku gitu. Betul. Oh gitu ya. Unik juga nih. Oh berarti gitu. Itu emang metode yang dilakuin Arif gitu ya untuk ngelindungi perutnya Rena. Yang tadinya mandiri pakai tongkat sendiri-sendiri, tapi yang kali ini digandeng. Iya, tapi tuh 7 bulan ke atas ya, karena udah maju banget kan tuh perut. Kalau 5 bulan nggak terlalu ini ya, mereka nggak berbahaya gitu. Nah, tapi Rena ngerasain ini nggak sih, ribet nggak kalau tunanetra hamil? Maksudku in terms of jalan, karena kan mungkin tetap berat ya karena udah maju ke depan perutnya gitu kalau udah gede. Ribet nggak Ren? Harus pakai tongkat dengan bawa sesuatu di perut segede itu gitu kan? Gimana kalau Rena ngerasainnya? Kalau untuk bulan yang 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, pokoknya bulan ke atas itu aku udah mulai kayak susah nih mereka, kaki aku kayak bengkak, kayak suka lebam, gitu kan. Kalau duduk itu tuh kayak susah, kalau mau berdiri juga susah. Terus tidur ngap ya, susah tidur kalau malam tuh kayak ngap gitu. Betul. Itu sih. Kalau di rumah, kalau misalnya jalan-jalan, ya nggak jarang sih kayak perut aku kadang kayak kepentok kursi atau almari. Jadi kayak apa istilahnya, pergerakan aku tuh nggak segesit sebelumnya gitu, kayak. Iya. Biasanya Rena tuh gesit gitu banget kan, sampai lupa bawa tongkat kalau mau kuliah kan? Iya, pecicilan. Iya. Jadi tunanetra nggak tahu diri itu mereka bukan gesit lagi. Iya beneran, kayak udah santai aja gitu, kayak bukan tunanetra gitu ya. Tapi sejak hamil berarti benar-benar harus diperhatiin perutnya biar tetap ngejagain gitu ya, biar perutnya nggak kepentok, walaupun ya tetap kepentok juga kadang-kadang gitu ya. Iya, karena aku pikir kalau sebelum hamil kan paling kalau cedera mah kita doang dikasih minyak urut selesai. Tapi kalau apa yang kandungan kita cedera kan aku nggak mau itu gitu kan mereka. Iya, terus kadang aku mikirnya gini, kalau misalkan aku pegang handphone aja nih ya, handphone baru gitu, terus dia kayak, karena tunanetra kan kadang suka nggak sadar gitu, jalan tangannya mengayun terus nabrak handphone itu, aduh sayang handphonenya, badan aku ketabrak, kepentok nggak apa-apa, tapi kalau handphone, aduh lecet nggak ya? Nah apalagi ini di dalamnya ada buah hati kita gitu kan, itu gimana tuh perasaannya Ren? Takut gitu ya? Maksudnya kayak be careful bener-bener. Jadi kayak misalnya nih, kayak zaman dulu kita udah nikah, sekalipun misalnya kita jalan berdua, aku belum hamil nih, itu udah Mas duluan, kata aku gitu kan mereka, duluan gitu. Terus kalau pas hamil
5 bulanan juga aku masih suka main Mbak Eka tuh sama Henok Oke. sama Mas Amin masih Oke. naik BRT gitu kan, Oh, masih oke. suka datengin kosnya dia bisa gitu-gitu. Aku udah Oke. hamil 5 bulan itu Mbak Eka. Oh, Itu masih bepergian ya? masih biasa aja sih, masih nggak kayak kan aku masuk 5 bulan tuh aku udah nggak mual-mual lagi, malah makannya banyak gitu kan. Terus Oke. kalau 7 bulannya kan aku udah perutnya udah besar banget, jadi itulah mereka kalau misalnya di BRT atau kedesak orang atau gimana kita nggak sadar ya gitu. Iya. Tapi ada metode khusus nggak yang Rena pakai untuk melindungi perut atau biar nggak jatuh? Karena tetap kadang tunanetra tuh walaupun gak semua tapi ada aja kadang kejeblos lah kakinya, ke kilir lah, jadi kayak pengen jatuh gitu kan. Nah Rena tuh ada nggak metode-metode khusus untuk menghindari itu atau lebih ke kayak udah yang penting jalannya hati-hati pelan aja Mbak gitu atau gimana? Iya, aku penting berdoa sama pelan-pelan. Bener. Jadi nggak ada yang kayak apa ya, depannya perutnya dihalangin sama tangan atau gimana gitu, nggak ada ya khusus kayak gitu? Enggak, takutnya nanti dilihat orang aneh gitu. Aneh. Bener juga sih, yang penting hati-hati. Kalaupun pakai tongkat kan kita punya teknik pakai tongkat ya, jadi biar lebih aman aja, lebih hati-hati. Oke. Nah, ketika waktu itu mulai kontraksi nih Rena langsung ke dokter atau kemana, ke bidan atau kemana? Dan kalau boleh tahu waktu itu ditemenin sama siapa aja atau manggil dianterin Mbak atau naik Grab atau gimana Ren kalau boleh tahu? Kebetulan kalau Mbak aku kan jauh ya di luar kota. Oh, di mana sih Jakarta? Kita tuh di Depok. Oh, di Depok. Oke. Terus apa namanya? Aku kontraksi tuh jam 11 malam Mbak Eka waktu itu. Oh my god, malam-malam ya? Iya, tapi sebelumnya tuh ini Mbak, aku nggak sadar kan, sebelumnya tuh aku makan buah nangka tuh loh Mbak Eka, dikasih sama anak kos kan, anak kos. Ibu aku kan ada kosan tuh, ada anak kos tuh ngasih buah nangka gitu kan. Aku kan ini tuh kayak mules kayak mau diare gitu loh Mbak Eka, kan aku kan jarang makan nangka gitu kan. Iya. Mau pup gitu kan, mau pup keluar gitu kan, nggak keluar terus balik lagi. Itu posisi Mas Arif tuh udah tidur, udah kalau jam 10 gitu udah tidur kan, terus aja. Terus aku tuh ngecek ini, kan biasanya aku persiapin ini mereka tas-tas, istilahnya isi berkas-berkas apa medical check sama apa namanya baju-baju bayi, tinggal langsung selendang-selendang jinjing gitu ya, tinggal dijinjing. Aku cek apa ya yang belum gitu kan. Ya 9 bulan tuh aku udah bikin kayak gitu. Terus kok ini jadi selang aku coba buat tidur, selang 10 menit sakit lagi sampai aku tuh nggak bisa tidur mereka. Sampai tiba-tiba tuh jam 12 malam, jam 12-an lebih, ibu aku tuh keluar kamar, terus nyuci, ya kan, nyuci. Loh, kok nggak tidur, tumben gitu kan, ibu aku tumben keluar terus nyuci malam gitu kan, ngapain nyuci, aku toilet, loh ibu kok nggak tidur, enggak bisa tidur, mending buat nyuci aja gitu kan. Terus ada feeling kali ya mereka ya, ada feeling. Aku masuk lagi pipis kan, masuk ke kamar, nyoba tidur, nggak bisa. Itu ngomong sama ibu aku, Bu, kok perut aku sakit ya, kata aku gitu. Hampir jam 1 lah. Terus ibu aku bilang, kata ibu aku, jangan-jangan itu udah mau tanda-tanda ini, coba dicek apa celananya gitu kan. Belum ada darah gitu kan. Terus ngasih nanti tuh gimana, udah dicek lagi yang kedua kalinya tuh udah ada mereka. Iya nih Re, ada nih kata ibu aku. Terus itu baru balik ke kamar, terus aku beres-beres itu, terus Mas Arif bangun. Re ngapain? Ini Re udah berdarah kata aku gitu kan mereka. Hah? Gitu.
Mulai dari situ yang mondar mandir ke toilet tuh malah Mas Arif gitu yang berulang kali ke toilet. Iya, kok malah jadi yang mulas katanya kayak gitu. Terus Aku kata ibu, terus gimana Bu? Kapan Mas Arif terus gimana mau kapan? Kata Mas Arif, nggak apa-apa kayak gitu ditunggu dulu aja sampai istilahnya sampai benar-benar intens gitu loh mereka yang betul. kayak terus ya udah ditunggu. Masih ini tuh jam 6 itu aku baru berangkat ke rumah sakit jam 6 pagi. Tapi bisa tidur Rena? Nggak bisa. Sampai pagi? Nggak tidur mereka. Oh my god. Nah, oke, jadi berarti kesimpulannya pergi ke kemana ya? Ke klinik ya atau ke mana sih? Rumah sakit? Rumah sakit. Nah, karena aku memang disaranin sama bidan sama dokter kandungan rumah sakit karena HB aku tuh rendah. Terus aku tuh ada waktu juga, terus anak aku ada lilitan di lehernya tuh ada lilitan. Kayak gitu. Jadi saranin di rumah sakit aja, kalau di bidan takut resiko gitu katanya. Berarti emang udah tahu pas USG kayak gitu-gitu ya? Udah dikasih tahu kondisi. Oke, berarti ke sana sama ibu, sama suami, sama Rena bertiga ke sana. Sama tante. Oh, sama tante. Oke. Ya. Oke, jadi berempat ke sana, tapi nah, itu ketika jam 6 itu nunggu laginya sampai jam berapa, Ren? Ketika mulai kontraksi yang keberapa gitu, atau mulai mau brojol babynya gitu? Jadi tuh jam 6 kan sampai rumah sakit langsung ke IGD. Terus udah gitu, ini mereka kata petugasnya tuh gini, ini dicek dulu ya pembukaan berapa gitu kan. Nanti kalau aku tuh udah buka 4 gitu. Ini maksudnya udah ada pembukaan atau belum gitu kan. Dicek, oh ini udah berdarah katanya gitu. Ini dipakein ya, terus dicek ternyata udah buka 4 gitu. Terus aku dimasukin ke salin gitu. Terus suruh nunggu lagi nanti sampai buka berapa gitu, dokternya belum datang. Tapi tuh selama proses nunggu berjam-jam itu melilit gitu ya perutnya? Lebih sakit daripada yang semalam itu, Ren? Iya Mbak Eka, jadi awalnya tuh kayak orang kayak mau diare gitu. Terus nanti tulang belakangnya juga sakit. Pegel gitu ya? Iya, kayak ditarik-tarik gitu loh Mbak Eka. Oh my god. Terus. Aduh, nggak kenapa. Oke, terus. Jadi kayak pinggulnya tuh Mbak Eka kayak rasanya tuh ya kayak ditarik-tarik gitu, sakit. Iya. Kayak pinggul. Kayak menstruasi lebih sakit ini ya? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Tapi Rena nangis nggak waktu sakit-sakit itu? Awalnya sih nggak nangis. Awalnya aku bukan berapa ya, aku nangis tuh udah buka 10 tapi bayi nggak keluar. Aku nangis mereka waktu itu. Oke. Nangisnya karena sakit atau karena apa tuh? Sakit, tapi kata perawatnya aku nggak boleh ngejan. Kata itu tuh ada bidan-bidan juga ya di ruang bersalin. Itu nggak boleh ngejan dulu gitu. Karena kan namanya kita, baik kan coba dah kalau diare kan kebelet tuh. Gitu kan kayak ngejan otomatis ya. Iya. Nah itu tuh kayak ngejan, jangan ngejan gitu katanya. Gimana dong? Hah, gimana sih gitu? Iya. Gitu makanya. Itu yang kayak bikin tersiksa banget gitu. Oh my god, tapi kata aku gimana nih kok nggak bisa, Rena kayaknya nggak bisa deh Bu, kata aku gitu. Sebenarnya nggak boleh ya ngomong kayak gitu. Jadi berarti itu, tapi Arif sama ibu nemenin di situ ketika mau proses melahirkan itu? Iya, sebenarnya tuh yang boleh kan cuma 1, cuman kan karena masanya yang mau nemenin ibu aku ya udah di luar, tapi ibu kan ini nanti gimana itu kalau butuh apa-apa gitu. Betul. Ini suaminya tunanetra, boleh deh Bu ditemenin katanya gitu. Udah ditemenin. Oke, jadi nggak apa-apa ya, maksudnya ditemenin 2 orang gitu karena kondisi suami yang tunanetra. Berarti
Oke, berarti nanti kalau aku nikah sama tunanetra juga bisa ya? Suamiku sama ibu aku namanya. Bisa kali. Tapi berarti itu Ren waktu mau apa ya istilahnya ketika babynya mau lahir itu Rena ini enggak alamiah, natural atau operasi?